Alawi ini hanya beraninya di dunia maya, gitu loh. Oke. Seperti itu. Berarti saya ulangi ya, Umar bin Hafid sendiri pun di blacklist di Arab Saudi. Blacklist. Apalagi kelasnya si Aldo, seperti Ya, itu. ya. Bang Nasab, apa namanya ya? Bukti-buktinya itu sudah ada ya bahwa dia pernah mengatai dirimu dan orang-orang lain sebagai Wahabi dan lain sebagainya itu. Itu ada ya? Itu mereka punya grup, Bang Rifki. Mereka Hmm. itu ada namanya grup Gempur. Hmm. Ketika kami lab dan banyak sekali saksi ya yang ada di room ini, sampai Kori saja pergi dari dari Room. barisannya ke Imat itu gara-gara sampai mereka Hmm. juga mengeluarkan kata-kata oten. Pokoknya yang mencela Habaib ini kata mereka adalah kalau bukan dari Wahabi, Syiah. Kalau bukan dari Syiah adalah oten. Hmm. Seperti itu. Iya, iya. Jadi saya sangat risih dengan kata-kata itu. Ketika saya bertemu langsung dengan orangnya, saya tanyakan, ini kamu sama teman-teman kamu dengan grup yang kalian bikin Gempur itu kok teriak-teriak Wahabi. Coba katakan Wahabi sama saya sekarang di depan Masjid Nabawi ini, saya pengen tahu. Ternyata Hmm. orang-orang ini berbalik arah, ketakutan. Hmm. Mereka nggak berani bicara Wahabi. Mereka beraninya hanya bicara di TikTok, di dunia maya, terus hanya beraninya di Indonesia. Mereka nggak berani di depan Masjid Nabawi. Karena memang kata-kata Wahabi di sini sangat sensitif. Oh gitu ya, di Ima, sana di, ya. Ima ditangkap, dibawa ke mobil polisi, Ima orang ini akan di blacklist dari Arab Saudi. Gitu. Jadi buat si Aldo ini, saya sudah dapatkan beberapa video dia mengatakan Wahabi. Insya Allah nanti kami mau mengajukan di imigrasi. Hari ini juga saya ajukan ke imigrasi agar dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Bukan hanya satu aja. Dari kalangan habaib yang teriakin kami Wahabi, Hmm. pembela tesis Kiai Imaduddin ini adalah orang Wahabi. Nanti kami pengen ajukan ke imigrasi bukti-bukti video-video yang mereka miliki dari Habib-Habib ini. Kita gugat mereka di Arab Saudi. Bahwasanya mereka membuat framing fitnah Wahabi yang ada di Indonesia itu bukan hanya fitnah. Memang ada nyatanya gitu loh. Kami Hmm. pengen tunjukkan orang-orang ini kehabisan data, hanya bisa framing dan memfitnah orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bertemu dengan beliau, saya pengen tahu karena selama ini kan beliau selalu gencar-gencar di YouTube-nya di mana menentang PWI, Hmm. menentang pembela Kiai Imaduddin. Makanya saya ketika pas saya ketemu, oh pas sudah kalau memang mau baku hantam sekalian. Ternyata Iya. orang ini saya sampai umpan dia se emosi mungkin sampai mukanya dia itu saya tusuk-tusuk. Dia tidak berani, teman-teman. Ciut, Ah, nggak berani. Jadi saya katakan orang-orang Ba'alawi ini hanya beraninya di dunia maya, gitu loh. oke, oke, oke. Ah, Beraninya di Bang, dunia maya Bang Nasab, menggetak-getak orang. boleh saya tanya atau mau Gimana? dilanjutkan dulu? Oke, silakan. Berarti ketemunya di Madinah ya? Iya, bertemu di pelataran dekat warung Indo di warung Indonesia. Oke, iya. Nah, ini saya mengklarifikasi lagi karena bagi saya tadi kurang jelas. Jadi 5 orang itu tadi kan jenengan bilang ada 5 orang yang akan di blacklist misalnya bla bla bla. 5 orang ini maksudnya adalah dari Babe rombongan Babe Aldo itu atau bagaimana? Nggak ada, saya nggak ngomong 5 orang. Apa tolong gimana itu? Apa namanya yang Jadi tentang gini, blacklist? teman-teman, saya hanya pengen mengajukan dia ke Hmm. imigrasi tentang perkataannya dia dan teman-temannya menteriakin kita Wahabi di Indonesia. Dan Hmm. mereka juga nanti kami akan ajukan dia juga di imigrasi. Dia mengaku durian Nabi. Ngaku durian Nabi, ngaku sebagai Habib, pengen dikultuskan di Indonesia. Kita akan ajukan dengan bukti-bukti yang ada. Iya, iya, Seperti iya. itu. Bang, Karena Bang masalah Nasab, karena buk- masalah ini teman-teman, Umar bin Hafid sendiri juga di Arab Saudi itu udah di blacklist. Dia nggak bisa masuk Arab Saudi lagi. informasi itu Karena valid, Bang Nasab. pelit informasi itu. Hmm. Yang berbicara ini bukan hanya orang lain, orang dari keluarga dalam rumahnya dia sendiri yang cerita sama kita, keponakannya.
Seperti itu. Berarti saya ulangi ya, Umar bin Hafid sendiri pun di blacklist di Arab Saudi. Blacklist. Apalagi kelasnya si Aldo. Hmm, Seperti itu. ya, ya. Bang Nasab, apa namanya ya? Bukti-buktinya itu sudah ada ya bahwa dia pernah mengatai dirimu dan orang-orang lain sebagai Wahabi dan lain sebagainya itu. Itu ada ya? Itu mereka punya grup, Bang Rifki. Mereka Hmm, itu ada namanya grup Gempur. hmm, Ketika kami lab, dan banyak sekali saksi ya yang ada di room ini, sampai Kori saja pergi dari Rum. barisannya ke Imat itu gara-gara masalah Wahabi. Mereka menuduh Kiai Imaduddin ternyata Wahabi ikut-ikutan dalam mencela habaib, membatalkan klan Ba'alawi. Padahal ini bukan urusan Wahabi antara atau urusan golongan, bukan. Ini sudah sangat urusan dengan negara kita. Kenapa kami ikut masuk? Karena mereka sudah membelokkan sejarah Indonesia. Yang kedua juga masalah kuburan palsu yang beredar di mana-mana. Terus yang ketiga juga mereka mengaku durian Nabi yang tanpa mereka bisa buktikan dengan ilmu nasab yang valid. Maka Hmm. dari itu, kenapa kita gigih di sini? Karena kami sayang terhadap negara kami gitu loh. Kami sayang terhadap eh, saudara-saudara kami yang IQ-nya rendah, mereka kibuli setiap hari, Maksudnya mereka budak ya ini bodohi ya? setiap hari. Ini Itu. maksudnya budak-budak itu ya? Mm-mm. Yang IQ rendah itu ya, ya, ya. Oke. Uh-uh. Itu yang kami ingin luruskan agar teman-teman di Indonesia, masyarakat Indonesia itu berhenti dalam membudakkan diri terhadap klan Ba'alawi, apalagi nasabnya mereka itu bodong, palsu. Itu yang Hmm. kami inginkan. Kami bukan mau memerendah siapapun, tapi kami juga orang Nusantara punya harga diri, punya apa namanya leluhur kami orang-orang yang terhormat. Kami nggak mau tunduk kepada satu leluhur yang dimana leluhur itu tidak jelas nasabnya, apalagi sekarang jelas ada kitab-kitab baru yang ditemui oleh teman-teman, ternyata leluhur mereka sambungannya ke Mumen, ke apa? Ke Maimun ya. Oh, Leluhur Maimun mereka sambung Al-Qadha. ke Maimun, ke Hmm. Maimun, dan Maimun Hmm. ini kita ketahui adalah seorang Yahudi, istrinya pun orang Majusi. Seperti Hmm. itu. Ya, 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 ya. Itu teman-teman. Bang Nasab, kenapa kalau apa namanya? Ini saya mengklarifikasi ya karena saya kurang paham konstelasi sosial di Arab Saudi itu. Kalau orang dikatain Wahabi itu di sana itu sensitif ya? Atau bagaimana? Sensitif. Sensitif karena Apa Malik sensitifnya? Salman sendiri sudah mengatakan kami bukan Wahabi. Hmm. Raja Salman sendiri sudah mengatakan kami bukan Wahabi, jadi jangan coba-coba memfitnah Wahabi. Dan di sini kata-kata Wahabi di Arab Saudi, di Mekah, Madinah itu sangat sensitif, itu sangat bahaya. Jadi beberapa Habib, contoh kemarin ada satu Habib saya temui di Mekah, Hmm. saya bilang saya ngangkat suara, coba katakan Wahabi sama saya sekarang di sini. Dia langsung begini sama saya, Sud, Sud, jangan jangan kerasin suaranya, diam di sini bahaya, katanya. Hmm. Dia sudah ketakutan. Jadi memang mereka itu hanya framing di Indonesia, teriak-teriakin orang Wahabi, karena memang teman-teman kita dari Salafi ini, karena memang mereka sangat anti dengan kuburan-kuburan yang mereka ciptakan selama ini. Mereka bikin seperti penganten, terus suruh Hmm. jongos-jongos itu datang masukin uang ke dalam kotak amal untuk menyembah-nyembah leluhur mereka. Itu selama ini teman-teman dari Salafi memang memerangi itu gitu loh. Jadi dengan inilah mereka mengambil apa alasan untuk meneriaki orang Wahabi. Padahal Hmm. Ya. nggak begitu. Sebenarnya kenyataannya nggak begitu. Yang Teman-teman kita diperangi dari oleh Salafi, teman-teman oleh kita dari Salafi mengatakan ini adalah berbahaya, ini khurafat yang berlebihan, leluhur itu diagung-agungkan dengan cara membuat kuburannya seperti kamar pengantin, ditaruh bunga, dibangun segala macam dengan secanggih rupa lah agar orang-orang yang bisa dikibuli itu bisa percaya. Gitu loh. Itu yang kami perangi selama ini. Tapi dalam hal ini mereka tetap mencela orang dengan kata-kata Wahabi. Dari sisi mana Wahabinya gitu. Itu yang saya ini. pertanyakan sama Aldo kemarin. Ya, ya. Berarti ini ya, Bang Nasab, bisa saya simpulkan jenengan bukan Wahabi ya? Buktikan kalau saya memang Wahabi. Kalau karena Hmm. saya mendakwakan kebenaran terus mereka mengatakan saya Wahabi, saya terima itu. Hmm. Gitu.
Tapi Tapi harus buktikan gitu ya. bertanggung jawab. Anda teriakin saya Wahabi, bertanggung jawab. Ketika saya tanya, mereka di TikTok teriak-teriakin orang Wahabi. Ternyata di dalam, ketika ketemu langsung, ketemu muka, kayak kemarin si Aldo ini, coba teriakin saya Wahabi. Ciut, nggak bisa ngapa-ngapain. Malahan bersumpah, demi Allah saya nggak katakan Wahabi. Demi Allah. Padahal banyak sekali bukti. Seperti Cupapi, ada yang namanya Askoli, ada yang namanya Ali. Pokoknya banyak teman-teman mereka di dalam grup gempur itu ketika masuk di TikTok. Kalau teman-teman mau tahu mereka teriakin kita Wahabi, masuklah di TikTok, di lab-lab TikTok. Mereka itu framing Wahabi dan teriak Wahabi, oten Syiah. Gitu loh. Mereka teriakin kita Syiah, padahal pemimpin Syiah di Indonesia adalah pamannya Taufik Assegaf. Pamannya Taufik Pemimpin Assegaf. Syiah. Iya, itu pemimpin Syiah, ada di Pasuruan orangnya. Iya, iya. Gitu loh. Jadi mereka itu Wafi sendiri, Wafi penjilat satu Wafi ini sudah mengatakan kan, kalau Ba'alawi itu banyak sekali Syiahnya di dalam. Itu ada YouTube-nya, dia beredar, dia membongkar bahwasanya di dalam Ba'alawi ada beberapa Syiah. Jadi dari sisi mana kalian menteriakin kita, menuduh kita Syiah, menuduh kita Wahabi, gitu. Iya, iya. Saya izin masuk. Memang di salah satu buku yang diluncurkan oleh Majelis Ulama Indonesia kalau tidak salah tahun 2013 itu yang berjudul Bahaya Kesesatan Syiah di Indonesia, itu dokumennya ada dan itu banyak nama-nama Habib-Habib itu, Alatas ini gitu. Itu saya punya dokumennya di perpustakaan keluarga itu. Memang Saya punya bukunya itu, yang buku saya kecil itu, kan. iya betul. Saya punya kitab itu. Memang pemimpin-pemimpin mereka dalam Syiah ini memang orang-orang Ba'alawi gitu loh. Ya. Jadi orang-orang ini demi membela mereka punya nasab teman-teman, mereka akan menghalalkan segala cara untuk membuat fitnah dan framing. Mereka berani lempar batu dan sembunyi tangan. Itu sifatnya Ba'alawi. Itu loh. Kenapa saya memberanikan diri kemarin ya? Ketemu langsung mau jos-josatan dengan si Aldo, karena memang orang ini sangat risih bagi saya. Jangankan seperti saya ya, teman-teman PWI aja ditantang sama dia di Malang itu, ditantang, mau diajak, ayo kalau berani, kalau memang jantan. Ternyata disamparin ciut, kayak ayam kangkung yang belum makan 1 tahun, gitu loh. Sama halnya dia bertemu dengan saya kemarin. Selama ini dia teriakin saya Wahabi ini segala macam. Ternyata saya pas temu muka seperti itu, nggak jujur dia. Mana buktinya katanya. Iya. Itu sama kayak yang di Malang itu kan? Yang di Malang itu disamperin, kemudian cewek bilang gitu. Enggak, saya nggak ngomong begitu gitu kan. Padahal ada buktinya itu. Iya. Terus juga dia framing saya nonton tadi YouTube ya, dia masuk TikTok tadi malam, dia mengatakan silahkan kita bertemu, kita naik taksi ke Pandang Gunung, matikan HP, kita berduel di sana. Dan bukti ini saya akan download untuk jadikan bukti nanti di imigrasi. Saya akan laporkan dia, orang ini menantang saya untuk berkelahi. Karena saya bukan penakut, tapi saya menghargai ini adalah negeri orang, kita harus taat undang-undang. Seperti itu. Saya download videonya dia, nanti saya akan sampaikan ke imigrasi. Itu. Yang saya lucunya orang-orang ini, Bang Rifki, buat teman-teman yang nonton, gayanya Gababe Aldo itu teriakin negeri ini adalah negeri Saudi Wahabi, tapi dia sendiri datang mengemis cari uang di sini. Bentar. Apa maksudnya mengemis cari uang di situ? Dia lagi bikin travel sekarang, beberapa travel yang dia lagi buka untuk ajak orang umroh. Dan saya dengar kabar terbaru, ternyata yang dia bikin adalah umroh mandiri, dan ini melanggar SOP travel. Tidak dibolehkan seseorang memberangkatkan mandiri dalam melaksanakan umroh, karena dikhawatirkan, negara Arab Saudi khawatirkan nanti adanya umroh mandiri ini tidak ada penanggung jawab, orang-orang ini bisa kabur di Saudi. Seperti itu. Tidak ada penanggung jawab, sangat bahaya. Iya. Berarti ini teman-teman kalau diajakin Babe Aldo travel umroh ya mungkin ya itu ya. Umroh. Dia lagi buka travel umroh sekarang. Iya. Untuk pribumi enggak usah ikut Babe Aldo.
Heeh. Kemudian ini Jadi Bang Nasab, kalau teman-teman mau umroh, hati-hati, lihat travelnya, ada tidak apa namanya dari pemerintah, apa istilah apa itu, izin, izin ya, izin AA, izin penyelenggaraan travel haji dan umroh. AA, dia benar-benar asli, sesuai dengan aturan SOP yang ada di pertrepean, kalian ikuti. Hmm. Kalau masalah umroh-umroh bodong yang dilakukan oleh mereka seperti umroh mandiri segala macam, jangan coba-coba. Khawatirnya nanti di bandara kalian dimintain ID atau nusuk segala macam, kalian nggak bisa jawab, kalian dipulangin ke Indonesia. Iya, Itu sangat bahaya. Terus bahaya. di sini juga di Saudi, karena tidak adanya penanggung jawab, teman-teman juga tidak bisa semaksimal mungkin melaksanakan karena nanti akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Iya. cobalah teman-teman kalau mau daftar umroh, cari tempat travel yang memang travel itu dinaungi oleh undang-undang dan juga SOP yang ada di Arab Saudi ternaungi Hmm, gitu loh. iya. Biar kalian aman dalam beribadah. Jangan Iya. coba terima-terima travel abal-abal yang akan membahayakan diri kalian, uang sudah habis, nanti tidak bisa umroh, tidak bisa haji. Seperti itu. Bang Nasab, Karena Babe Aldo sendiri oh ya. datang ke Saudi itu bukan pakai iqomah, Hmm, dia pakai dia pakai visa umroh yang 3 bulan. Jadi kalau dia sudah habis itu visa umrohnya, dia perpanjang lagi, dia keluar lagi dari Arab Saudi, dia perpanjang, seperti itu. Jadi saya hmm, yakin orang ini setelah saya ajukan nanti, insya Allah mungkin nggak bisa lagi deh untuk buka-buka seperti itu, oke, gitu. mantap. Bang Nasab, ini kan ada rencana untuk melaporkan ke imigrasi. Itu bukti-buktinya Hmm. ada ya? Saya hanya sekedar Ada bukti karena kalau tidak dapat bukti kalau dia mengatakan saya Wahabi dari seorang Aldo, tapi teman-temannya yang satu grup dengan dia dengan gempur itu banyak sekali bukti mereka meneriakin kita Wahabi. Dan juga teman-teman Habib, karena dia juga seorang Habib si Aldo ini, banyak sekali bukti kalau mereka menteriak-teriakin kita adalah Wahabi. Kita akan jadikan itu bukti semua. Orang ini satu organisasi dengan Robito Alawiyah yang dimana dinaungi di Indonesia, dan Hmm, Habib-Habibnya ketika ceramah memberi framing di Indonesia adalah meneriaki orang Wahabi dan mereka juga mengaku duriah Nabi. iya. Seperti itu. Untuk Biar clear bukti-bukti masalahnya. bukti-bukti Ah, pengakuan mereka diri Nabi itu sudah punya atau belum? banyak, Banyak ya. banyak, Pemalsuan banyak. makam sudah punya ya. Pemalsuan makam sudah banyak Oh, ya. video-videonya yang ada di Oh, saya. ya. Seperti itu. Itu kan iya apa namanya ya? Saya itu punya asumsi atau dugaan ulama-ulama di luar Indonesia itu, di luar Mm-mm. Indonesia dan Malaysia ya, itu nampaknya belum terinformasikan oleh perilaku klan Habib Alwi yang memalsukan sejarah, ceramah khurafat, kemudian memalsukan hadis, Mm. ya kan, memalsukan makam-makam, kemudian doktrin-doktrin sesatnya itu nampaknya belum terinformasikan ke ulama-ulama yang di luar negeri begitu Bang Nasad. Iya, Gimana? belum karena belum semuanya diketahui. Insya Barangkali Allah akan terbongkar semuanya teman-teman. hmm, Eh, di sini mereka membawa travel yang saya bawa ya. hmm, Sebagian travel kan saya di sini kan sering membawa travel di Arab Saudi. Intinya hmm, begini teman-teman, saya juga tidak pernah takut dengan rezeki yang Allah berikan kepada saya. Kalau memang rezeki saya pasti akan datang buat saya. hmm, Adapun perjuangan yang saya sampaikan tentang Mbak Alawi ini, kepalsuan Mbak Alawi, itu adalah perbedaan yang lain dengan travel-travel, tidak ada sangkut pautnya dengan travel-travel yang saya bawa. Kemarin iya. mereka bikin framing kalau saya membawa lari uang travel. Ternyata saya bertemu dengan bos travel, saya tunjukkan ke mereka, mereka nggak ciut lagi gitu loh. Itu ada videonya ya Mereka di nggak, TikTok ya atau gimana? banyak sekali videonya yang sudah beredar di YouTube. Teman-teman juga Hmm, bisa nonton. Mereka memframing saya bawa lari uang travel. Yang iya. dimana travel-travel yang saya bawa ini saya WA mereka, saya tanya apa benar ada Habib-Habib WA, soalnya saya dapat kabar miring. Ya travel-travel malah jawab, jangan didengarin Ustadz, kami nggak pernah ngomong seperti itu. Mereka Hmm, hanya bisa membuat fitnah gitu loh. Habib-Habib itu ya. Mereka membuat fitnah, mereka kehabisan data, mereka tak larinya ke travel-travel yang saya bawa. Kalau saya ini orangnya begini, begini, begini. Saya nggak takut, saya nggak pernah mundur dengan kebenaran, gitu loh. Apa namanya?
Bang Nasab ini kan mau bikin laporan ke imigrasi begitu ya. Itu kira-kira kapan dieksekusi? Mau sananya Kalau kapan? saya maunya hari ini. Hmm. Kalau semuanya sudah apa namanya, sudah lengkap, insya Allah saya ajukan hari ini. Hari ini ya. Hari Saya ini akan tanggal. laporkan dia nanti, si Aldo ini pakai visa umroh di Arab Saudi, dan orang ini dengan visa umrohnya dia membangun travel bodong yang Hmm. tidak ada SOV-nya. Dia Oke. membangun travel untuk mengajak orang travel umroh Hmm. ke Saudi. Dan Ya, ini ya. melanggar aturan yang ada di pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Ya, ya, ya. Kita akan laporkan dia.